Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Para bapak, ibu dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah sama-sama menyelesaikan qiyamul lail atau salat tarawih pada bulan Ramadan ini sampai 30 malam, yang berarti umur bulan Ramadan tahun ini istismal sampai 30 hari. Setelah diadakan ru'yatul hilal, maka wujudul hilal belum sampai kita ru'yah dan masih berada di bawah ufuk, yang berarti ketika bulan itu tidak terlihat, ketika wujudul hilal itu tidak nampak, maka walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan puasa itu sampai 30 hari. Jadi walaupun kita punya pemerintah yang punya keputusan, kita sedikit-sedikit juga ngaji biar paham. Kenapa kok pakai diincem? Kenapa bulan pakai diintip? Kenapa pakai melihat bulan? Padahal kan yang hafal bulan mah ibu-ibu, karena dia bulan pasti datang bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqit. Allah berfirman ketika mereka bertanya, buat apa sih yang namanya ahillah itu hilal? Qul hiya mawaqit, sesungguhnya adanya hilal itu untuk menentukan waktu-waktu, hari-hari, tanggal-tanggal, termasuk waktu-waktu dalam sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kita untuk sholat. Aqimis sholat, kerjakanlah itu yang namanya sholat, yang waktunya kita mau kuta. Jadi alhamdulillah sampai 30 malam. Dan orang-orang yang tarawih malam pertama sampai dengan malam ke-30 itu pahalanya beda-beda. Sudah dibahas belum ini sama yang belum? Jadi pahala tarawih malam ke-30 itu kita oleh Allah diberikan kesempatan menikmati surga. Amin. Orang yang selesai tarawihnya malam ke-30, ya ibadi udkhulul jannata, wahai hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surga. Aku tahu kau lelah selama tarawih 30 malam. Aku tahu kau begitu payah menahan sakit, menahan lelah yang namanya tarawih berrakaat-rakaat. Ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya cepat. Yang banyak dan yang cepat. Sebab kadang-kadang yang dikit malah lamanya lebih lama ketimbang yang banyak. Tapi alhamdulillah, setelah saya pantau sewilayah Cipondoh bahkan sewilayah Tangerang, ini kita termasuk sholat tarawihnya yang tumaknina. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ada di sebuah mushola
Saya hadir itu pada sholat isya udah nggak usah ba'diyah isya langsung terawih. Saya bilang, Pak Ketua, kenapa kalau langsung terawih nggak ba'diyah isya? Ba'diyah isya mah gampang, banyak waktunya. Ini kan berarti hatinya di pohon bambu ya. Dan kita alhamdulillah fasahannya bagus, tajwidnya kena, kemudian makharijul hurufnya alhamdulillah sudah mencapai kategori fasahah ya. Dan juga tumaninahnya bagus alhamdulillah. Bahkan saya walaupun nggak terawih jam malam bukannya sok kepo, tapi sering nanya, hampir semua hilal sudah lancar membaca doa kamilin. Alhamdulillah. Jadi doanya kamilin. Kalau cuma kamilin itu berarti nggak pada kena semua. Nih biar paham ya. Jadi yang namanya jamak baik mudzakkar salim maupun muannats salim itu harus dibaca. Ketika itu nggak dibaca berarti maknanya mufrad. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ada yang dunia nggak sih? Ada nggak? Berarti banyak. Kalau kita baca Allahumma ja'alna bil imani kamilin wal fara'idika mu'addin wal salati hafizin, satu berarti seakan-akan harokat terakhir adalah harokat tanwin ya. Jadi Allahumma ja'alna bil imani kamilin wal fara'idika mu'addin, ada wal fara'idi, ada wal fara'idika, nggak masalah. Wali salati hafizin wali zakati fa'ilin wali ma'indaka wali afika wabil huda mutamasikin. Jadi tolong dibaca ini ada rada panjang. Alhamdulillah saya mendapat laporan semua bilal-bilal kita sudah lancar bacanya. Alhamdulillah. Saya mendapat laporan begitu. Yang laporan Pak Misbah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tarawih malam ke-30 kita semua dapat kenikmatan surga. Amin. Wahai hamba-hambaku udkhuluhal jannata, masuklah kalian semua ke dalam surga. Lalu kul, makanlah. Apa yang dimakan? Tamaratil jannah, buah-buahan yang ada di surga. Makanlah buah-buahan surga. Makanya yang di dunia nggak suka makan buah-buahan, dari surga nggak mau makan buah. Dan ada beberapa buah yang ada di surga sekarang sudah kita makan. Alhamdulillah. Termasuk al-mauzu. Apa al-mauzu? Pisang. Nanti di surga ada. Ya. Nanti di pisang geli, tapi mungkin pisangnya bukan pisang kampret ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk ada beberapa watini wasai dan seterusnya ya. Maka nikmati yang namanya buah-buahan surga. Wasrab min salsabil, kata Allah. Makanlah buah-buahan surga, minumlah kamu dari sungai salsabil. Minum air sungai salsabil yang bukan hanya tajri min tahtihal, mengalirkan sungainya sungai susu. Ini salsabil lebih manis daripada madu. Madunya bukan madu yang sebotol cepet, yang sebotol gope. Yang asli yang ada tinggalnya, yang asli, yang sebotol cepeng malah obat boesan doang. Minum yang namanya dari sungai salsabil yang lebih manis daripada madu. Intinya nikmati keindahan dan kenikmatan surga. Nah, termasuk kenikmatan surga buat yang laki-laki banyak dapat bidadari. Amin. Banyak jadi lakinya dapat bidadari tuh. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha khafidatun
idarul jadir wa usatil jibal fakanat haba'an wa kuntum aswajan. Nah itu paling enak ya. Wa kuntum aswajan thalatha, dan buat orang yang masuk surga minimal Allah kasih 3 bidadari surga. Amin. 3 bidadari. Makanya kalau ibu-ibu yang paham ayat ini dan tafsiran ini, mereka sering berdoa, ya Rabb, kalau suamiku nanti dapat bidadari sementara aku ini gak secantik mereka, bagaimana? Ibu-ibu protes. Jangankan lihat bidadari, kita lihat orang cakep aja di dunia kan, ya begitu indahnya, itu baru dunia. Bagaimana kalau mereka lihat bidadari nanti saya dilupakan? Ya Allah, tolong suami saya jangan sampai kepincut dengan bidadari surga. Kata malaikat, kamu pengen nyiksa suamimu dunia akhirat. Di dunia suamimu udah disiksa, udah tahu gak punya duit minta baju yang macam-macam, udah tahu gak pas-pasan minta begini begitu yang aneh-aneh. Iya, udah mati masih kepo, udah di surga masih kagak boleh dekat sama bidadari, kata malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya alhamdulillah sempurna bilangan puasa kita. Ghufirallahu ma taqaddama, diampuni dosa yang lalu sebulan kemarin, bahkan min dzambi wa ma ta'akhkhar, yang akan datang pun akan diampuni. Maka kita berdoa, Allahumma balighna Ramadanal atiyah, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Bisihah wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, insya nanti per hari raya. Ya sekarang mah hari raya udah gak kayak zaman dulu jor-joran makanan sama pakaian ya. Sekarang mah biasa aja ya. Laisa liman la bisa jadi. Terus terang ibu bapak, saya mah yang namanya lebaran kagak pernah beli baju. Anak-anak saya juga lebaran gak pernah beli baju. Bini saya juga lebaran gak pernah beli baju. Tanya ke bini sama anak-anak saya, gak pernah beli baju lebaran. Apa kali itu minta baju sepotong? Kagak. Ya. Laisal liman la bisa jadi. Bukan hari raya dengan baju baru, walakinal liman ta'atuhu tasih, yang bertambah taatnya. Pelajaran Ramadan sebulan kita amalkan di 11 bulan yang lainnya, bukan cuma hablum minallah tapi juga hablum minannas. Hablum minannas kita bermasyarakat buyut rukun kompak bersatu dan bersaudara, insyaallah. Ya alhamdulillah ya, wakili segenap pengurus ya, sebagai penasehat saya mohon maaf tidak bisa nemani tiap malam ya. Kalau nemani tiap malam kan dapur kagak ngepul gitu ya, apa kompor gak menyala ya. Jadi mudah-mudahan ibadah amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah dan dibalas dengan limpahan pahala yang berbuah ridhonya. Memasuki Idul Fitri nanti, Allahumma ja'alna minal aidina wal fa'idin. Cuma saya pesan, banyak silaturahmi datang ke rumah minta maaf tapi kagak ngomong. Itu salah paham. Begitu nyampe ke Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Ustaz, minal aidin wal faizin ya. Saya jawab amin. Dia minta maaf kagak? Itu bukan lebaran. Yang namanya kalimat minal aidin wal faizin bukan kalimat minta maaf. Minal aidina wal faizin, dari perjuangan wal faizin meraih kemenangan. Ada nggak yang minta maaf? Jadi bagaimana? Minta maaf Ustaz, rasa kata. Jadi ketika ada yang bilang minal aidina wal faizin, minimal amin, syukur-syukur terusin. Minal aidina wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Panjang amat sekali.
Jadi kalau kita lebaran ke rumah saudara, orang tua, keluarga, nggak cukup dengan minal aidina wal faizin, tapi ucapkan mohon maaf lahir. Nah itu intinya. Fa'fu anhum wasfah, minta maaf. Kemarin kan Jumat dibahas ya. Maaf amrul an maslamatin ila zadahullah bi Isa. Pak Ustaz, bagaimana kalau dia itu gak mau lebaran sama kita? Kata Rasul, watasilu aman qatalaka, silaturahmi walaupun dia nggak mau hubungan silaturahmi, biarin. Orangnya marah-marah mulu, udah mau nggak mau akur mulu, yutusin silaturahmi, biarin. Kita tetap silatur. Kenapa? Yang ngasih pahala Allah melalui manusia. Nah gitu. Jadi biarin. Tukti man haramaka, jadi orang pemurah walaupun ngadepin orang yang pelit. Ya gitu ya, Pak Misbah, dengerin. Ada orang pelit sama kita, Bu, biarin. Bu, dengerin kakak. Ada orang pelit sama kita, biarin. Kita mah tetap baik. Kenapa? Kalau kita ngasih sesuatu ngarepin pembalasan manusia, sakit hati. Pak, kata teman saya, ngapa? Masih Pak, saya kasih dulu bimbingan apa sakit, nggak pernah ngasih apa. Ya, Allah yang ngasih pahala, amin. Ini tinggal nadang loh. Jadi kadang-kadang kita hidup lebih banyak mengharapkan balasan manusia. Ke rumah orang susah, lebaran kagak bawaan apa-apa. Iya. Kenapa? Takut kagak dibalikin. Kan gitu ya? Ke rumah orang kaya apa aja dibawain. Nah, ke rumah orang kaya yang rumahnya jarang dibuka, lebaran doang dibuka. Ponakan dibawa, cucu digiring. Mudah-mudahan dapat perkenan. Nyampe sono, nama udah bikin jipang satu flat. Jipang kagak diisi, nggak diganti, bocah kagak ada persen. Pulang lebaran kerudung sama flat orang. Dalam benar. Maka ketika kita berbuat baik kepada manusia, ya, walaupun dia pelit, biarin, kita tetap baik. Dengerin. Lu mau kemana? Lu masih bawain lah. Jangan, dia mah pelit banget, jangan kita kasih, jangan. Orang pelit kita pelitin, berarti sama-sama. Jadi lebaran besok jangan begitu ya. Kalau ada kita kasih, kagak ada ucapkan terima kasih. Ucapin terima kasih, kita terima, jangan lupa. Nih rumusnya nih. Terima kasih, kita terima, jangan lupa. Ada yang ngasih THR, kita terima, jangan lupa ngasih. Fakir miskin, anak yatim, orang yang gak mampu, ngasih. Ngapain Ustaz kita kasih? Kadang-kadang mohon maaf ini ya. Kadang-kadang ada yang suka nyelidikin saya, dia pada guntem. Si Ustaz apa itu orang tak kenal dibagi duit, kenal juga apa? Emang siapa itu? Kan gitu ya. Ya Allah saudara, berkah Allah itu dari mana aja, rezeki Allah itu banyak. Dari jalan yang gak disangka-sangka, alhamdulillah. Tadi sore gak disangka-sangka orang yang gak pernah datang ke rumah saya, gak pernah ngasih THR saya, anggota dewan, ujung-ujung datang ke rumah. Alhamdulillah. Kalau kita ceritain kan Pak Ustaz tadi, kita pada gini, dia mah Ustaz, pantas begitu jangan. Salah lagi. Ya intinya orang pelit biarin, kita tetap baik. Biar lebaran kita enak. Masya Allah, punya musuh satu aja itu nggak enak, betul ya? Punya teman sejuta kurang, gitu ya? Kan kalau teman kita banyak di mana-mana enak. Saya misalkan pulang ke Jawa Timur, tiba-tiba ada lihat status pulang kampung, Kiai bisa mampir nggak? Ya Allah, bagaimana? Tolong dong mampir, kita udah potongin apa juga ini? Iya, ada Bang Husen. Begitu mampir, mohon maaf Pak Kiai, terima kasih banget ini dimampirin rumah saya, buat lauk, kenal, baru mampir, alhamdulillah. Ini ada buat beli bensin, 2 jutaan di bensin.
disangka-sangka apa enggak? Kita kata lagi, iya itu mah ustaz. Jadi intinya kemerahan, insya Allah. Ya Bu ya, Bu, ada orang pelit jangan balas pelit, biar jadi pemurah, Allah yang balas. Ada orang marah-marah, biarin kita tetap silaturahmi. Watakfu aman salam, maka ada orang jalan kita kasih maaf kepada mereka, insya. Jadi intinya ya, walaupun Idul Fitri belum tiba, saya pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum minal aidina wal farisin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah pertemukan kita kembali pada Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan sehat